Bagi saya komentar Budi Hardiman ini adalah komentar yang ditunggu-tunggu ya, ahli filsafat yang kita kenal di Indonesia. Bagaimana komentarnya tentang polemik belakangan ini yang terjadi pada Rocky Gerung sehingga dilaporkan di polisi. Coba kita dengarkan ya. Pak Budi, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sama-sama. Pak Budi, kalau kita bicara soal konsep demokrasi, bagaimana sebenarnya seorang filsuf itu melihat konsep demokrasi khususnya di pemerintahan seperti di negara kita ini? Demokrasi itu intinya adalah komunikasi. Oke. Dan komunikasi itu mempunyai banyak ragam dan banyak ranah. Ada sistem politik, misalnya trias politika. Itu adalah negara hukum, birokrasi. Tapi juga ada civil society, yaitu kultur ada di sana, masyarakat ada di sana, ekonomi ada di sana. Nah, bagaimana dua hal ini saling berkorelasi, bersinergi untuk membangun sebuah masyarakat demokratis dan negara demokratis. Dan kritik bisa dilakukan di situ? Kritik adalah bagian yang wajar dan bahkan didorong dalam berdemokrasi. Kalau kritik itu wajar? Kritik itu wajar dan bahkan didorong oleh demokrasi. Itu poin yang sangat penting. Mari kita simak lagi ya. Bisa didorong dalam demokrasi. Ketika masyarakat atau orang melakukan kritik seperti misalnya dilakukan oleh Rocky Gerung, bagaimana Anda melihat dengan kritik yang disampaikan dengan cara seperti itu misalnya? Rocky Gerung kerap berbicara atas nama rasionalitas. Tetapi dia menggunakan terminologi-terminologi dan memakai konsep-konsep yang sifatnya provokatif, kasar, dan ini bertentangan dengan rasionalitas. Banyak hal yang dibicarakan di dalam tradisi filsafat, khususnya logika dan teknik berargumentasi yang disebut sofisme. Nah, sofisme itu sebetulnya ya istilah kita yang lebih dikenal demagogi gitu ya. Demagogi itu dipakai untuk menarik perhatian publik gitu kan. Nah, salah satu alat untuk menarik perhatian publik itu adalah suatu kesesatan berpikir yang disebut argumentum ad hominem. Itu seperti apa itu misalnya? Saya tidak suka dengan seseorang dan saya berargumen dengan menyerang orang itu, pribadinya. Yang dilakukan Rocky Gerung masuk dalam kategori itu? Dia melakukan argumentum ad hominem karena sasarannya adalah orangnya. Meskipun dia mengatakan saya tidak menyerang Jokowinya. Pada frase perkataan kasar itu diserang dua hal. Apa? Fungsi publik dan personnya. Jokowi dan presiden. Betul. Dan Jokowi sebagai presiden. Itu poin juga ya, bahwa pertama demokrasi itu mendorong kritik. Yang kedua, Rocky Gerung itu mengkritik menggunakan cara-cara sofisme, yaitu menarik perhatian. Karena kritik itu kalau tidak menarik perhatian itu tidak dilirik gitu ya. Jadi di sini masih terlihat bahwa Budi Hardiman ini masih datar ya, dalam datar-datar saja komentarnya, itu belum menunjukkan ketidaksetujuannya. Hanya saja kritiknya terhadap sofisme. Bahwa sofisme itu ketika berbicara mereka lebih mengedepankan kontroversi yang itu bertentangan dengan rasionalisme. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau saudara Rocky Gerung mencoba untuk membedakan fungsi dan personnya, itu hanya ada dalam kepala dia, tetapi tidak ada dalam kepala masyarakat yang mendengarkan, dan tidak ada dalam kepala siapapun, karena dalam kenyataan tidak ada presiden pada umumnya, yang ada adalah presiden tertentu, dan hari ini namanya Jokowi. Jadi kalau Rocky... itu poin lagi, bahwa kritik Rocky Gerung itu sebenarnya diarahkan pada person, bukan kritiknya, tetapi ungkapan yang kasar itu diarahkan kepada person, yaitu personal Jokowi. Budiman mengatakan tidak ada presiden pada umumnya, yang ada adalah presiden tertentu yang hari ini kebetulan bernama Joko Widodo. Nah, ini saya sedikit buyar ya, maksudnya apa? Tidak ada presiden pada umumnya, namun presiden tertentu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Gerung mengatakan bahwa saya tidak mengatakan Jokowi, tapi saya mengatakan presiden. Sudah ada kesalahan berpikir dari Rocky Gerung. Itu teknik untuk apa? Mengelak ya. Jadi Rocky Gerung sedang mengelak saja. Oh, itu biasa dipelajari dalam teknik demagogi. Ya. Tapi apa yang dilakukan Rocky Gerung itu sepenuhnya salah? Tidak.
kritik-kritik yang diberikannya tentu berguna untuk check and balance di dalam demokrasi. Tapi negatifnya dari yang terjadi itu apa? Itu negatifnya karena frase yang dipakai kasar. Dan saya dalam hal ini setuju ya. Dia adalah seorang yang sedikit banyak mau mengganggu kenyamanan kita dalam struktur kultural feodal di Indonesia. Dia mau menggoyang struktur feodal itu dengan suatu argumen-argumen yang sifatnya mendukung kesetaraan. Ekstrim memang, tetapi kesetaraan itu sangat penting untuk demokrasi. Dalam demokrasi dibutuhkan kesetaraan satu, kebebasan. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah respek. Kesetaraan tanpa respek itu sama seperti kebebasan tanpa respek, yaitu akan menghasilkan chaos. Pada hemat saya, respek tetap penting, diarahkan pada dua hal: fungsi publik, bukan hanya presiden, tetapi semua petugas publik, semua. Sebaliknya, pelayan publik harus memberikan respek kepada kita sebagai kliennya. Kedua, respek juga diarahkan pada person di belakang fungsi itu. Kalau dipisahkan, sebetulnya kita tidak sedang respect, melainkan sedang memanipulasi fungsi itu untuk kepentingan kita. Oke, ini menarik ya. Jadi Budi Hardiman itu setuju dengan gerakan Rocky Gerung, gerakan kritik Rocky Gerung itu. Namun justru Budi Hardiman di sini semacam memberi sinyal kepada Rocky Gerung atau kepada kita, memberi edukasi kepada kita bahwa kritik-kritik yang melalui cara-cara Rocky Gerung ini atau cara-cara sofisme yang mengedepankan kontroversi itu hanya akan melahirkan chaos. Itu luar biasa. Budi Hardiman artinya juga dia mengatakan tadi, saya senang dengan Rocky Gerung karena dia mau mengganggu kenyamanan kita supaya kita berpikir dan menggoyang sistem feodal dalam kebudayaan kita yang mengakar hari ini. Itu luar biasa. Budi Hardiman berarti setuju, namun hanya mengkritik narasi yang kasar saja. Oke, kita lanjut ya. Cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah menunjukkan kesetaraan tadi dan kebebasan tadi dalam demokrasi. Kalau dalam hal yang terakhir itu soal ujaran yang problematis, tidak selayaknya dan tidak berguna mengatakan hal-hal itu. Tidak berguna ya? Itu adalah hal yang sia-sia. Kalau Anda lihat, apakah hanya melanggar etis saja secara etik atau juga ada hukum yang dilanggar? Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu kasus etis, tapi etiket, sopan santun, tata krama. Orang yang tidak sopan atau melanggar sopan santun belum tentu orang yang jahat secara moral. Dia memang melanggar sopan santun. Dia memang menjadi kontraproduktif dengan kritiknya, tapi tidak berarti bahwa Rocky Gerung itu orang jahat secara moral. Itu adalah dua hal ya? Dua hal berbeda. Terakhir, Pak Budi, Anda secara pribadi... Jadi tidak ada persoalan hukum di sini sebenarnya. Dan Budi Hardiman enggan berkomentar bahwa itu persoalan etik. Bahkan dia menjelaskan kembali, sebagaimana juga Rocky Gerung menjelaskan bahwa orang yang melanggar moralitas, melanggar sopan santun itu belum tentu jahat secara moral. Itu ya poin yang menarik. Nilai apakah Rocky Gerung pantas dipolisikan dengan statementnya? Beri waktulah kepada saudara Rocky Gerung untuk menyadari kesalahan dalam pemakaian kata-kata. Itu lebih produktif untuk mengubah seseorang daripada diberi kerangkeng hukum atau hukuman dan sebagainya. Tapi kalau yang bersangkutan hanya bisa sadar dengan hukum, ya bantulah dia sadar dengan hukum juga gitu ya. Pak Budi Hardiman, ahli filsafat. Itu tadi ya komentar dari Budi Hardiman. Di sini kita lihat bagaimana kecerdasan Budi Hardiman sebagai ahli filsafat. Dia justru tidak menghakimi, tapi dia menjelaskan problem. Pertama, ada poin yang sangat menarik yang saya ingin sampaikan di akhir season ini, bahwa Rocky Gerung itu berfungsi sebagai penggoyang budaya feodal di negara kita, dan itu yang disenangi oleh Budi Hardiman karena tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Terkait sopan santun, orang yang melanggar sopan santun belum tentu jahat secara moral. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tidak perlu sebenarnya, saya melihat kalimat dari Budi Hardiman ya, ini subjektif saya, tidak perlu sebenarnya ini masuk di ranah hukum gitu.
gitu. Terima kasih. Hanya saja ya, Buddha Riman itu sopan sekali dalam menyampaikan kalimat-kalimatnya karena dia tahu bagaimana budaya. Dan dia bukan bagian dari sofisme seperti Rocky Gerung. Terima kasih. Menarik sekali. Wassalam.